Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Di mata kuliah pengantar akuntansi 1, kita memasuki pertemuan yang kelima, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Pembahasannya adalah penyusunan kertas kerja dan juga financial statement. Jadi pada siklus akuntansi ya, hari ini pertemuan kita kali ini adalah menyusun worksheet dan juga statement preparation. Nah, dikit lagi kita mau selesai nih ya penyelesaian siklusnya. Nah, using a worksheet. Jadi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, akuntan menggunakan yang namanya worksheet ya, atau kertas kerja. Nah, kertas kerja atau worksheet ini biasanya disusun menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, kemudian terdapat 5 langkah penyusunan worksheet. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya apa aja 5 langkah tersebut. Dan membuat worksheet ini sifatnya adalah opsional, nggak wajib. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, jadi sebenarnya worksheet ini hanya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan aja. Jadi sederhananya ya, worksheet ini kita menggunakan worksheet untuk menyusun laporan keuangan. Jadi kita hanya tinggal memindahkan akun-akun ya, dan nominal debit dan kredit yang ada pada TB, yang ada pada jurnal penyesuaian, dan yang ada pada unadjusted trial balance gitu ya. Nah, ini dia langkah-langkah untuk menyusun worksheet. Jadi ini adalah worksheet 10 kolom ya, ada TB, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan juga balance sheet. Langkah awal yang kita susun yaitu akun-akun yang ada pada TB dulu ya, prepare a trial balance on the worksheet. Jadi menyusun akun-akun yang ada pada TB. Kemudian input nilainya yang ada pada debit dan kredit ya, yang ada pada debit dan juga kredit. Jika sudah diinput semua, kemudian kita beralih ke kolom berikutnya yaitu kolom adjustment. Ya, kita inputkan nilai-nilainya. Kalau yang ada pada debit ditaruh di debit, kalau ada di kredit ya inputkan di kredit. Nah, jika terdapat akun baru yang ada di adjustment yang sebelumnya tidak ada di TB, nah kita tambahin aja akunnya di bawahnya gitu ya, di bawah total gitu. Kemudian hasil dari TB dan adjustment akan diperoleh adjusted trial balance. Nah, selanjutnya untuk akun-akun ya, untuk akun-akun revenue dan juga expense, pendapatan atau beban, kita inputkan di income statement. Dan untuk akun-akun aset, liabilitas, ekuitas, input di balance sheet atau di laporan posisi keuangan. Nanti kita akan mengilustrasikan soalnya ya. Nah, jadi di sini sudah ada informasi unadjusted trial balance dari Solusinet. Nah, kemarin saya baru ngeh ya. Kemarin saya nulisnya di sini adalah prepaid expense ya. Seharusnya yang benar adalah prepaid insurance. Ini udah saya revisi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa merevisi PPT sebelumnya yang kemarin teman-teman udah save gitu ya di laptop masing-masing. Nah, kemudian langkah awalnya tadi adalah prepare a trial balance on the worksheet. Jadi langkah pertama kita menyusun akun-akun gitu ya, akun-akun yang ada di unadjusted trial balance. Jadi di sini ada kas sampai miscellaneous expense, kita inputkan akun-akunnya, kemudian nilai-nilai yang ada di debit kita inputin, nilai-nilai yang ada di kredit kita inputin. Nah, tadi informasinya ini sebenarnya gampang banget, tinggal copy paste aja nih dari akun yang ada di sini, unadjusted trial balance kan kita udah nyusun nih, gitu kan. Nah, langsung aja kita pindahin ke sini. Akun-akunnya ada kas, account receivable, supplies, prepaid insurance, dan lain-lain ya. Kemudian kalau akunnya udah kita inputin, nominalnya udah kita inputin, debit dan kredit, nah kita kasih total, kita totalkan jumlahnya berapa ya. Nanti totalnya tentu harus balance antara debit dan kredit. Nah, dan ini sudah balance ya, Rp42.600.000.
Kemudian langkah yang kedua, enter the adjustment in the adjustment column ya. Jadi di sini langkah yang kedua yang ini ya. Nah, jadi kita inputin ayat jurnal penyesuaiannya di kolom adjustment. Jadi sebelumnya di solusi net kan ada AJP-nya ya, ada adjusting entries-nya yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Di sini ada 6 transaksi, 1 2 3 4 5 6. Untuk memudahkan kita asumsikan untuk transaksi pertama di sini saya tulis di sini tandanya yang A ya, A. Ini transaksi B, ini transaksi C, ini D, ini E, ini F ya. Untuk memudahkan penginputan. Nah, untuk yang transaksi pertama dulu yang A. Di sini AJP-nya adalah supply expense pada supplies senilai 1.240.000. Supply expense senilai 1.240.000 di debit. Nah, kita cari di account sini ya, supplies expense 1 juta. Nah, ini dia, kita inputin nilainya 1.240.000 di debit. Kemudian akun berikutnya adalah supplies, di kredit 1.240.000 ya. Kita input di kredit 1.240.000 gitu ya. Kemudian transaksi yang B, insurance expense pada prepaid insurance senilai 200.000 di debit, di kreditnya 200.000. Nah, insurance expense ya. Sebelumnya kan transaksi di TB cuma ada ini doang ya. Cuma ada ini doang. Nih, cuma ada ini doang. Nah, kemudian akun insurance expense kan belum ada ya. Asumsinya ini belum ada ya. Akun insurance expense belum ada. Nah, kita tambahin akun insurance expense di bawahnya. Kita tambahin akun insurance expense. Tadi insurance expense berapa? 200.000 kan di debit. Nah, yaudah kita inputin. Kita kasih tanda B ya, insurance expense 200.000. Kemudian kreditnya adalah prepaid insurance. Prepaid insurance senilai 200.000. Kita inputin 200.000 prepaid insurance di kolom B. Nah, di transaksi yang C yaitu unearned rent pada rent revenue. Unearned rent 120.000. Apakah di sini ada unearned rent? Nah, ada ya, unearned rent 200.000 di debit ya kan? 120.000 di debit ya. Ini transaksi yang C. Kreditnya apa? Rent revenue ya. Kan rent revenue di sini nggak ada ya di unadjusted trial balance sebelumnya. Nah, kita tambahin setelah totals nih di bawahnya insurance expense, kita tambahin rent revenue senilai 120.000 di kredit ya. Nah, begitu seterusnya sampai transaksi yang ke-6. Setelah transaksinya di-input sampai transaksi yang ke-6, kita beri totals di sini ya, kita totalin. Dan pastikan tentunya balance juga antara debit dan kreditnya. Ini udah balance ya, senilai 2.360.000 di debit dan di kreditnya juga 2.360.000. Nah, langkah yang ketiga adalah complete the adjusted trial balance columns. Jadi, yang ini kita mengerjakan yang adjusted trial balance. Kita lihat nilai akun cash ya di unadjusted trial balance berapa? 2.065.000. Ada adjustmentnya nggak? Ada penyesuaiannya nggak? Oh, nggak ada. Ya udah kita tulis aja 2.065.000 gitu ya di adjusted trial balance. Terus kemudian akun berikutnya account receivable ya. Account receivable di unadjusted trial balance di debit berapa? 2.220.000. Kemudian ada penyesuaian nih di debit senilai 500.000 ya. Sesama di debit kan. Ya udah kita tambahin aja 2.220.000 ditambah 500.000 ya. Posisinya di debit 2.720.000 rupiah. Kemudian yang ketiga ada supplies. Supplies berapa di sini? Supplies 2 juta rupiah di unadjusted. Kemudian di adjustmentnya, kemudian ada adjustment ya. Ada adjustment senilai 1.240.000 rupiah. Nah, jadi 2 juta dikurangi 1.240.000 rupiah, 760.000 rupiah. Kemudian unearned rent ya, unearned rent
Unearned rent, saldo unadjusted trial balance-nya dikredit karena kan unearned ini sebagai kewajiban ya. Saldo normalnya dikredit 360.000. Kemudian di debit ada penyesuaian nih, ada adjustment senilai 120.000 di debit. Maka di adjusted trial balance-nya ya 360.000 dikurangi dengan 120.000 ya. Selisihnya adalah 240.000 di kredit. Karena kan saldo normalnya di kredit, adjustmentnya di debit. Jadi adjustmentnya sebagai pengurang si 360.000 tadi ya, sehingga totalnya 240.000. Nah, begitu seterusnya ya, langkah seterusnya akun-akun yang ada di adjusted trial balance. Jadi sesuaikan selisih dari unadjusted dengan adjustmentnya. Nah, kalau sudah sampai akun terakhir, kita totalin lagi berapa. Nah, ini udah balance ya, di debitnya 43.400.000, di kreditnya 43.400.000 rupiah juga sama. Kemudian langkah yang keempat, kita menyusun ya financial statement, menyusun laporan keuangan. Di sini laporan keuangannya adalah income statement dan statement of financial position. Yang pertama yang kita kerjain yang income statement dulu nih. Ya, income statement dulu. Jadi kalau mau input income statement ya gampang aja, tinggal akun-akun yang ada di adjusted trial balance, akun revenue dan expense dipindahin ke income statement, gitu ya. Jadi di sini yang saya beri tanda kuning nih, kan akun-akun revenue ini ya, akun revenue, expense gitu ya. Ini ada ya, lihat aja belakangnya ada service revenue ya, wages expense, supply expense gitu ya, dan expense. Jadi akun-akun yang ujung-ujung yang di belakangnya ya, expense dan revenue ya, itu tinggal ditambahin aja, disesuaikan. Di sini ada service revenue ya, service revenue di kredit 16.840.000. Nah, di income statement taruh di sini di kredit 16.840.000. Kemudian wages expense 2.040.000 di adjusted trial balance-nya. Nah, input aja di income statement-nya 2.040.000. Nah, begitu seterusnya ya. Di sini untuk income statement posisi di debitnya 9.855.000, di debit ini adalah sebagai beban ya. Di sini akun-akun beban yang ada di debit. Kemudian di kreditnya adalah 16.960.000 rupiah. Jadi akun yang ada di kredit ini kan pendapatan ya. Jadi bisa kita lihat bahwa pendapatannya 16.960.000, bebannya 9 juta. Nah, maka di sini nanti ada net income ya. Selisihnya sebagai net income. Nah, kemudian udah menyusun income statement ya tadi. Berikutnya kita menyusun statement of financial position nih ya, menyusun ini atau laporan posisi keuangan. Kalau menyusun laporan posisi keuangan ya gampang aja ya, tinggal input akun-akun yang ada di adjusted trial balance ya, yang bukan pendapatan dan beban. Jadi yang bukan yang warna yang saya kuningin nih gitu ya. Jadi akun-akun yang ada di statement of financial position itu kan akun aset, liabilitas dan ekuitas nih yang warnanya hijau ya, yang saya warna hijauin gitu ya. Tinggal di sini lihat adjusted trial balance, akun cash berapa di adjusted 2.065.000 rupiah. Nah, kita input 2.065.000 rupiah di debit. Kemudian akun account receivable ya, di adjusted trial balance berapa? 2.720.000 di input. Nah, di debitnya 2.720.000 gitu ya. Kemudian udah sampai akhir ya, sampai akun yang terakhir. Di sini diperoleh debitnya 33.545.000 rupiah di debit, dan di kreditnya 26.390.000 rupiah ya. Kita lihat, nah kita balik lagi nih ke income statement. Tadi saya bilang di income statement pendapatannya 16.960.000, bebannya 9.850.000 ya kan? Maka di sini ada selisih ya, pendapatannya lebih besar daripada beban, disebutnya dengan
net income, ada selisihnya berapa? Senilai 7.105.000 yang ini ya, senilai 7.105.000. Kita inputin selisihnya di sisi debit ya. Jadi di sini totalnya ya, balance untuk yang income statement ini hanya sebagai kontrol ya. Balance ini yang nilainya 16.960.000 ya, hanya sebagai kontrol aja untuk mengetahui apakah penginputan nilai kita benar atau enggak gitu ya. Kemudian nilai yang 7.105.000 ini ya harus sama dengan selisih yang ada di statement of financial position. Jadi harus sama dengan yang ada di selisih debit statement of financial position dengan yang ada di kreditnya. Jadi 33.545.000 kalau dikurangi dengan 26.390.000 itu hasilnya harus 7.105.000 gitu ya. Kalau di sini posisinya ada di kredit ya. Jadi kalau pada income statement selisihnya ada di posisi di kredit, ada di posisi di debit. Nah, kalau pada statement of financial position selisihnya ini ada pada di kredit karena sebagai laba ya. Nah, ini kita perhatikan lagi, ini juga balance hasilnya ya. Ini balance. Ini hanya sebagai kontrol aja gitu ya. Nah, jika kita sudah selesai buat worksheetnya, sekarang kita buat financial statement atau laporan keuangan. Kalau kita sudah membuat worksheet ya tentu lebih mudah untuk nyusun laporan keuangannya ya. Jadi laporan keuangan yang pertama kali kita susun setelah kita menyusun worksheet adalah laporan laba rugi income statement. Di sini ada PT-nya, ada nama PT-nya, header-nya dulu ya, perhatikan jangan salah. Di sini header-nya adalah Solusinet. Kemudian kita menyusun income statement atau laporan laba rugi. Kemudian di sini for the 2 months ended Desember 31 2015. Karena kan transaksinya adalah transaksi untuk di November dan Desember ya. Nah, berakhirnya di Desember 31 2015. Nah, kalau nyusun income statement ya tentu akun-akunnya kan revenue and expense nih, ya kan? Kita inputin dulu nilai-nilai yang ada pada revenue. Ya gampang aja, lihat aja worksheetnya. Lihat worksheetnya. Nah, lihat worksheetnya. Akun revenue kan saldo normalnya di kredit ya. Nih income statement saldo normalnya di kredit, ya udah inputin aja yang 16.840.000 itu service revenue ya, rent revenue-nya 120.000 dan bebannya yang ini yang ada di debit ya, diinputin. Nah, di sini tadi 16.840.000 untuk service revenue, rentnya 120.000. Nah, expense-nya tinggal lihat posisi yang ada di worksheet yang ada di debitnya aja ya. Jadi revenue-nya 16.960.000, expense-nya 9.855.000 sehingga net income-nya 7.105.000 rupiah. Nah, kemudian setelah kita menyusun income statement, kita menyusun statement of owner equity ya. Di sini nama PT-nya Solusinet ya, Solusinet. Kemudian kita tuliskan di sini judul laporannya statement of owner equity, kemudian for the 2 months ended Desember 31 2015. Kapital awalnya satu ini 0 ya, kapital awal 0, investmentnya ada 25 juta ya. Masih ingat kan transaksi yang di 1 November ya, PT Solusinet 25 juta. Kemudian net income yang ada pada income statement diinputkan ya, senilai 7.105.000 sehingga totalnya 32.105.000. Nah, dikurangi dengan preview-nya si Solusinet kan ada ya pada informasi transaksi jurnal ya, jadi jangan lupa dengan transaksinya. Nah, dikurangi 4 juta sehingga Christina Capital ya per Desember 31 adalah 28.105.000 rupiah.
Nah, kemudian setelah kita menyusun laporan perubahan ekuitas, ya, kita dapat menyusun laporan posisi keuangan. Nah, perhatikan headernya lagi, solusi net, statement of financial position. Nah, di sini kita langsung tulis aja 31 Desember 2015. Beda kan dengan yang laporan sebelumnya. Kalau laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, ya, di sini kan for the 2 months ada tulisannya nih untuk tahun yang berakhir kapan, untuk bulan yang berakhir kapan gitu kan. Kalau ini kita hanya tinggal nginputin periodenya aja, 31 Desember 2015. Ini nggak perlu untuk ada kata-kata untuk tahun yang berakhir kapan atau for the month, for the year gitu ya, nggak perlu. Kalau statement of financial position langsung aja 31 Desember 2015. Jadi filosofinya gini ya teman-teman, perlu tahu kalau di income statement atau di statement of owner equity, penyajian laporan keuangannya kan per bulan, antara bulan 1 dan yang lainnya itu berdiri sendiri. Jadi untuk menyajikan laporan keuangan, tutup bukunya gitu ya, misalnya income statement penyajian untuk yang berakhir kapan, kita perlu nulis penyajian untuk yang berakhir kapan, untuk periode kapan gitu ya, dikasih penjelasan. Kalau misalnya penyajiannya untuk bulan November dan Desember, maka kita tulis untuk bulan yang berakhir gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang di balance sheet, statement of financial position, untuk yang di laporan posisi keuangan ya, penyajian per bulannya itu adalah kan movement saldo dari periode-periode sebelumnya. Jadi untuk menyajikan laporan keuangan tutup bukunya langsung aja per periode kapan, karena nilainya itu akumulasi dari periode-periode sebelumnya gitu ya. Jadi makanya di sini ditulisnya langsung aja 31 Desember 2015. Nah, untuk penyajian angka-angkanya ini adalah untuk yang aset ya, ada current asset. Untuk yang fixed assetnya ada PPE ya, property and plant equipment, itu tinggal ambil aja dari worksheetnya nih, tinggal ambil aja dari nilai ini yang paling ujung, statement of financial position. Jadi kasnya 2.065.000, account receivable, supplies ya. Dan untuk penyajiannya di sini juga harus sistematis ya, jadi kas dulu ya, jadi kas dulu, kemudian account receivable, kemudian supplies gitu ya, dari aset lancar dulu gitu ya. Nah, di sini informasinya langsung ada dari worksheet ya, kecuali yang equity. Kalau yang equity ini kalian bisa ambil dari ini, statement of owner equity senilai 28.105.000. Jadi bisa kalian lihat ya bahwa worksheet ini mempermudah kalian untuk menyusun laporan keuangan, dan antar laporan keuangan itu saling berkaitan. Jadi informasi dari income statement, nantinya akan diinputkan ke net income, kemudian informasi hasil akhir dari statement of owner equity ini akan diinputkan ke statement of financial position gitu. Jadi pastikan antar transaksi gitu ya, antar penyajian kalian nggak boleh salah, karena biar bagaimanapun pasti itu akan akan saling keterkaitan gitu ya teman-teman. Teman-teman untuk materi penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Saya ulangi sekali lagi bahwa belajar itu nggak bisa cuma sekali, kalian harus ulangi terus videonya, ulangi terus pembelajaran materinya ya, dan kalian juga bisa mencari referensi dari manapun, baik dari video YouTube channel lain maupun dari materi-materi yang ada di buku, materi-materi yang ada di Google gitu ya. Jadi banyak sekali media pembelajaran kalian di masa pandemi ini. Dan akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.